Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Sukamto, Sastro Mojo Channel. Risiko apapun bentuknya, setiap pekerjaan pasti ada risiko. Ketika seorang tukang yang ada di atas sana berani mengambil risiko tentang pekerjaannya, maka tingkat kehati-hatian, tingkat kecermatan diperhitungkan, juga tingkat keamanan. Maka bahasa mereka adalah terarah, terukur, dan terkendali. Maka untuk menekan tingkat risiko, seseorang harus mengambil terarah, terukur, dan terkendali. Apa itu terarah? Jelas tujuannya. Pokok-pokok pekerjaannya jelas. Terukur sesuai dengan kekuatan. Ukurannya apakah mereka kuat dari bebannya. Ketika mereka nongkrong di atas sambil ngelas, aman nggak? Nah, ya terarah, terukur, dan terkendali. Pengertian terkendali bahwa pastikan bangunan ini aman, tidak roboh. Pastikan begester yang ada tadi bisa menopang tubuhnya dan aman. Itu yang saya katakan terarah, terukur, terkendali. Jadi segala sesuatu harus berbasis risiko. Tanpa ada basis risiko pasti tidak mungkin, karena setiap pekerjaan pasti berbasis risiko. Nah, dengan berbasis risiko ini bisa dipastikan seseorang akan mengambil langkah yang pasti di dalam pekerjaannya, sehingga seseorang benar-benar hati-hati, cermat, dipastikan satu, agenda pekerjaannya selesai. Dua, pada waktu yang ditentukan seperti dengan target waktu bisa selesai. Ketiga, pelaku pekerjaannya harus selamat, jangan sampai ada masalah, jangan sampai ada kecelakaan. Ya, maka saya katakan harus terarah, terukur, dan terkendali. Dengan terarah, ukur, terkendali ini, maka seseorang benar-benar hati-hati, cermat di dalam menghadapi kehidupan, ya, di dalam menghadapi pekerjaan. Kalau sampai tidak terarah, terukur, terkendali, bisa dipastikan pekerjaan akan berantakan. Nah, kembali kepada manajemen risiko. Setiap kali pekerjaan pasti ada risiko. Dari pekerjaan yang terkecil sekalipun atau pekerjaan yang terbesar, pasti ada risiko. Nih, PR-nya sederhana, bagaimana meminimalisir risiko, meminimkan risiko, meminimkan tingkat kecelakaan. Nah, artinya kalau ada teman-teman yang biasa naik di atas, monggo. Tapi kalau ada teman takut ketinggian, ya jangan mengambil pekerjaan yang naik ke atas atau menek, atau pekerjaan yang naik di atas. Kalau orang itu fobi, dipastikan dia tidak akan naik, ya, dan bisa menjadi masalah baru. Maka saya katakan bahwa risiko itu selalu ada dan hadir. Maka orang yang sukses, salah satu di antaranya adalah orang yang bermain risiko. Ya, kenapa? Semakin risikonya, uangnya hilangnya tinggi, ya semakin besar keuntungannya. Ketika risiko ini berbanding lurus nggak dengan pendapatan. Kadang-kadang orang bekerja mati-matian dengan mesin pabrik macam-macam, tapi risikonya tidak diasuransikan, sangat bahaya. Ya, apalagi belum ada asuransi kecelakaan dan segala macamnya. Jadi sekali lagi harus dicermati dengan cara berbasis risiko, gitu. Jadi minimalisir di tingkat risiko. Kemudian yang berikutnya, nah, bagaimana dengan risiko yang ada? Sebenarnya risiko itu bukan target, bukan tujuan, bukan margin. Nah, risiko itu adalah sebenarnya sesuatu yang berdampak buruk, berekses. Risiko itu bukan tujuan, tetapi dipertimbangkan. Kami ulang, risiko itu bukan tujuan, tetapi efek samping, ekses, dampak dari sebuah kebijakan. Maka saya katakan setiap risiko harus dihadapi. Setiap risiko harus diselesaikan dengan berbagai masalah yang ada. Kalau tidak bisa menghadapi risiko, dipastikan akan menjadi masalah baru. Maka saya katakan bahwa tetap menggunakan manajemen risiko. Yang paling akhir,
Setelah ditetapkan arah tujuan, diperhitungkan untung dan ruginya, maka lakukan langkah yang pasti. Pasti menyelamatkan lembaga, pasti menyelamatkan pekerja dan menyelamatkan pihak-pihak terkait. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.